Oke teman-teman, terima kasih banyak telah mampir kembali di channel saya Crypto.com. Pada kesempatan kali ini saya membahas mengenai Bitcoin ya, dan apa yang terjadi belakangan ini sekitar 1-2 hari yang lalu mungkin bisa akan dipecahkan dengan informasi yang baru saya dapatkan ya teman-teman, sekitar 13 jam yang lalu, dan karena saya sibuk saya tidak bisa membuat videonya saat itu. Oke. Di sini kita cek ya teman-teman. Bitcoin turun ke 35 dan sempat di hari di hari di tanggal 19 Mei itu ya teman-teman ya. Di 19 Mei itu jatuh lebur ke ini ya ke jatuh lebur ke 35K ya. Setelah itu naik lagi ke 40K lebih, kemudian jatuh lagi. Oke, kita lihat di sini teman-teman informasinya. Oke, di sini teman-teman bisa pause dulu dan baca sendiri maksud dari tulisan ini. Ini adalah salah seorang yang anonymous ya, atau tidak diketahui. Dia ngasih informasi di tanggal 18. Teman-teman bisa cek tanggal 18 sebelum hancur leburnya Bitcoin saat itu ya. Dam-dam parah banget saat itu. Oke, di sini dia bilang kalau uh, Cina ataupun di Cina sana itu sudah mempersiapkan buat untuk membuat Bitcoin ini menjadi drop, dan orang panik untuk menjual supaya mereka mendapatkan harga yang lebih murah ya teman-teman ya. Di sini mereka juga bilang price ya, atau price release alongside all the food ya. Mereka akan mengepres atau menekan supaya harga Bitcoin itu jadi turun dan mereka bisa mendapatkan harga yang sangat-sangat murah ya. Nah, di sini juga dia jelaskan ya di sini ya. If you guys want to get rich, grab some coffee and watch for the big dip. Jadi dia bilang kalau kamu mau jadi orang kaya, tinggal ambil kopi dan lihat saja penurunan yang cukup dalam nantinya. Terus mereka bilang juga jika itu terjadi dan akan menjadi hijau dengan sangat cepat. Tujuan atau project mereka adalah 70K atau sekitar 70 US dollar ya, 70.000 US dollar untuk harga Bitcoin ya, dan tujuan mereka adalah ke 25 ya teman-teman ya. Di sini mereka jelaskan ya, di tanggal 20 setelah penurunan yang cukup dalam kayak gitu ya, cukup sangat dalam. Di tanggal 20 mereka eh, harga sudah agak mulai naik lagi dan kemudian jatuh lagi sekarang ya teman-teman. Dan tujuan ini ya, current target mereka adalah 25K atau 25.000 US dollar. Di tanggal 20 dia juga bilang harganya akan drop ke 35, kemudian naik lagi, kemudian jatuh lagi lebih jauh teman-teman ya, yaitu target di 25K. Oke, di sini kita samakan ya teman-teman ya. Di tanggal 18 kan beritanya turun, kemudian di sini ya di tanggal 19 penurunan cukup dalam. Press ya ataupun media-media sudah mulai ngeberitakan eh, Cina uang kripto, ngelarang uang kripto ya. Kemudian di tanggal 20 Cina langsung ngomong kalau Cina itu secara resmi mendukung cryptocurrency dan menetapkannya sebagai koin resmi mereka. Ini ada spekulasi ataupun ada orang-orang yang benar-benar membuat ini seperti itu ya. Di tanggal 20 tuh udah naik lagi, kemudian jatuh lagi teman-teman ya. Itu sesuai dengan apa yang ia katakan di sini ya teman-teman. Sorry, di sini ya. Ke 25 tujuannya. Di sini ke 35 dulu, kemudian naik lagi, kemudian jatuh lagi lebih jauh ya, to go downhill, jatuh lagi lebih jauh. Dan menurut saya teman-teman ya, ini bukanlah suatu ajakan jual atau beli sebuah token teman-teman. Kita lihat ya, di sini kita memang punya yang namanya support yang cukup kuat di sini di harga 28-an ini ya, area-area ini ya. Tapi ketika ini ditembus untuk ke arah 25 tuh pasti bisa ya teman-teman ya. Di tujuan mereka kan ke 25 ya. Itu pasti bisa ditembus ya, melihat dari penurunan seperti ini teman-teman ya. Kalau teman-teman pakai indikator-indikator pun ini nunjukin memang masih ada potensi penurunan cukup besar ya. Dan saya sendiri udah nggak beli Bitcoin ya ataupun altcoin yang lainnya. Saya juga lagi tahan USD ataupun IDR itu lebih baik teman-teman ya.
Nah, di sini saya ingin jelaskan dengan teman-teman ya, ketika teman-teman melakukan sebuah trading dan sudah minus 10% dari mendingan itu di cut loss. Kenapa? Karena kita jaga itu yang 90 persennya teman-teman ya. Jangan sampai 90% itu hilang juga gitu ya teman-teman ya. Lebih baik kita kehilangan yang 10% dan kita bisa tahan yang 90% untuk beli di bawah lagi. Untuk saya sih dengan adanya berita seperti ini, menurut saya sih suatu nilai yang positif juga. Saya nggak ambil pusing gitu teman, karena saya berpikirnya kalau memang benar terjadi ke 25 US dollar, maka saya akan beli di harga yang paling murah lagi. Ya, saya beli di harga paling murah lagi karena mereka juga berencana di sini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ke 70k. Setelah menyentuh 25, mereka akan naik dengan sangat cepat ke 70 US dollar. Ke 70.000 US dollar. Memang saya butuh waktu saat itu untuk naik ya, tapi tujuan mereka adalah ke 70.000 US dollar. Oke, kita ikutin permainan mereka ya, karena mereka ini yang banyak duitnya ya. Jadi kita ikutin saja permainan mereka. Kalau mereka maunya ke 25 ya oke, kita tunggu di sana gitu. Jadi saya sendiri cut loss karena udah lumayan banyak yang habis ya, dan saya sih habisnya sekitar 11%-an ya teman-teman, karena di cryptocurrency sendiri kan kita nggak ada stop loss ya, mending harus kita yang melakukan stop lossnya gitu ya teman-teman ya. Mau nggak mau ya saya harus cut loss sendiri di 11%, lumayan dalam juga teman-teman. Tapi kalau seandainya ada cut loss mungkin 10% udah saya pasang sell di situ ya. Oke, jadi untuk kali ini teman-teman jangan berpikir bahwa saya ngajakin teman-teman untuk menjual sebuah token ya, menjual sebuah token, ngajakin membeli sebuah token. Saya tidak ngajakin seperti itu. Sekarang terserah teman-teman mau beli atau tidak, itu terserah teman-teman. Saya tidak ngajakin. Intinya saya akan wait and see dulu market. Kalau udah benar-benar bagus, terus ada potensi untuk reversal, baru saya masuk lagi. Di nanti hit di 25k juga saya nggak langsung semerta-merta membeli, tapi saya akan memperhatikan marketnya sudah bagus atau tidak. Oke, untuk saat ini dari saya lebih ngutamain hold US dollar ataupun hold rupiah. Di sini ya teman-teman, silahkan di pause, dibaca sendiri. Kemudian di sini juga ini tanggal 20 ya, yang tadi adalah tanggal 18, dicocokkan dengan adanya ini ya, adanya berita-berita dari media, karena mereka juga bekerja sama dengan media-media ya untuk nurunin harga Bitcoin ya. Kan gampang ya kalau banyak duit tinggal bayar ini ya wartawan, terus suruh goreng beritanya ya, suruh goreng tanggal 20 Mei dinaikin lagi sama dia, kemudian sesuai dengan yang dia bilang akan jatuh lebih jauh. Ya benar kan? Ketika dia udah naik di sini, ya di sini udah naik, kemudian dia kasih jatuh lagi ya. Dan di sini kita posisi di sini, dan kalau dilihat sih masih ada potensi jauh sekali teman-teman untuk turun ya. Oke, kita lihat aja permainannya ke depan ya. Kalau mau scalping silahkan. Kalau saya sendiri masih menunggu, wait and see, dan masuk dengan hati-hati di 25k. Bagi saya ini positif, enggak tahu bagi Anda ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.